Teman pemilih, bayangkan sebuah pertandingan sepak bola besar. Semua pemain sudah siap berlaga, tetapi tiba-tiba ada yang merasa aturan wasit tidak adil, atau keputusan yang diambil di lapangan merugikan salah satu tim. Nah, dalam demokrasi ini disebut sebagai sengketa proses, baik itu sengketa proses pemilu atau sengketa proses pilkada. Sengketa ini tidak bicara tentang siapa yang menang atau yang kalah, tapi lebih pada bagaimana permainan dijalankan, mulai dari pendaftaran pemain, verifikasi tim, sampai penetapan siapa yang berhak turun lapangan. Apa itu sengketa proses? Nah, dalam undang-undang ini ada dibagi dua, ya, sengketa proses pemilu maupun sengketa proses pilkada. Teman pemilih, apa itu sengketa proses? Dalam demokrasi kita mengenal sengketa proses pemilu maupun sengketa proses pilkada. Nah, sengketa proses pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat keputusan yang timbul yang merugikan salah satu peserta pemilu. Contohnya, ya, sengketa proses pada penetapan DCT, daftar calon tetap, legislatif atau presiden, atau sengketa proses pada verifikasi partai politik, atau juga pula pada sengketa proses pada penyusunan atau penetapan daftar pemilih tetap. Sengketa proses pilkada itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan juga bahwa sengketa proses pilkada terjadi akibat keputusan administrasi yang merugikan salah satu peserta. Ini bisa terjadi antara peserta maupun peserta ataupun peserta dengan penyelenggara. Contohnya penetapan salah satu calon peserta pilkada, atau sengketa proses pada verifikasi dukungan, atau sengketa proses pada penetapan syarat dukungan. Nah, teman pemilih, sengketa proses pemilu maupun pemilihan itu penyelesaiannya ada di Bawaslu. Dari proses pendaftaran peserta pemilu atau peserta pemilihan yang dirugikan, proses mediasi, proses adjudifikasi sampai dengan putusan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah terjadi sengketa proses. Nah, untuk meminimalisir sengketa proses dibutuhkan strategi yang mampu mencegah sebelum terjadinya sengketa proses. Yang paling penting adalah bagaimana mencegah sengketa proses. Nah, untuk meminimalisir sengketa proses dibutuhkan strategi yang melibatkan 3 komponen: penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sebagai pemilih. Dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu harus bisa transparansi dan konsistensi terhadap informasi tahapan, terhadap kepatuhan dan peraturan yang terbuka. Sosialisasi dan BIMTEK harus memberikan pemahaman yang merata kepada semua penyelenggara, baik di tingkat KPU, di tingkat PPK, sampai di tingkat penyelenggara paling bawah, PPS maupun KPPS, tentang syarat, tentang jadwal dan prosedur. Dokumentasi yang lengkap, menyimpan seluruh bukti administrasi dan keputusan untuk menghindari sengketa berbasis kesalahpahaman. Kemudian koordinasi yang intensif, ya, antara KPU, antara Bawaslu, dari tingkatan paling tinggi KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai dengan penyelenggara ad hoc. Yang kedua adalah
komponen peserta pemilih atau peserta pemilu. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap aturan, memberi dan mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk jadwal dan prosedur penyelenggaraan tahapan. Yang berikut, kesiapan dokumen. Jadi peserta pemilu itu harus benar-benar siap dokumennya, supaya untuk mencegah terjadinya sengketa yang ditimbulkan akibat tidak ada administrasi atau tidak lengkapnya administrasi. Komunikasi aktif ya, antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ya. Yang berikut adalah komponen berikut adalah masyarakat sebagai pemilih. Bagaimana masyarakat berperan aktif dalam mencegah terjadinya sengketa proses? Pengawasan partisipatif, melaporkan semua potensi pelanggaran atau ketidakadilan sejak dini. Pemahaman hak dan kewajiban ini penting agar tidak terjadi sengketa akibat kesalahpahaman tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dipilih. Dan yang paling penting adalah pendekatan preventif ya, baik semua pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Bagaimana caranya? Penguatan regulasi ini penting. Penguatan regulasi kepada penyelenggara pemilu, kepada baik itu KPU, Bawaslu, kepada peserta pemilu dan para pemilih. Nah, yang berikut adalah sistem digitalisasi. Ini mencegah supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi secara manual itu bisa diminimalisir. Membuka forum dialog dan konsultasi, ya. Ini adalah langkah preventif yang sangat efektif, ya. Kita buka dialog dengan peserta pemilu, dengan pemilih, ya, dengan semua pihak yang berkompeten, stakeholder terutama. Dengan pencegahan yang tepat, pemilu dan pilkada bisa berjalan dengan adil, damai, dan tanpa drama sengketa. Layaknya pertandingan yang seru yang berakhir dengan jabatan tangan kedua tim. Salam.